semangat kita untuk menjadi nomor satu. Boleh lihat ke layar semuanya tanpa terkecuali. Manuel Evans, boleh lihat ke layar. Inilah foto pertama untuk angka 1. Manuel Evans menjadi nomor 1 tentu saja. Ya, kita hitung dulu. Boleh lihat ke depan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bayangin energi yang luar biasa ini membuka 2026. Ini untuk berbagai menarikkan Manuel 10 kali ya. Ini Manuel 10 kali ya. Dan sama-sama berkata 3, 2, 1. Manuel! 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 Manuel!
Ibu, teman-teman, dan para pemegang kulis sekalian. Kita tahu dalam perjalanan panjang industri keuangan ini, Manulife hadir di tengah kita, dan saya percaya bahwa Manulife akan terus menghadirkan perlindungan yang dan Manulifers, inilah jajaran yang dan juga ada Pak Ryan Shahlan selaku Presiden, Ian Richard, dan Komisaris kita Ibu Novita Rumlamun Muloga, Komisaris kita Diako, dan Komisaris Independen kita Fauzi Ihsan. Dan ini dia Dewan Pengawas Syariah Manulife Asset Management Indonesia. Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira. Siapa nih Pak? Nanti semuanya ganti dia. Saya. Karena ya nanti ya. Dan anggota Dewan Pengawas Syariah Ibu Nanda Melisa Putita. Dewan Pengawas Syariah untuk DPLK Manulife. Ketua Dewan Pengawas untuk DPLK Manulife, Calvin Terima kasih. Tolong di bawah. Kita mau bikin ombak dulu atau mau langsung yel-yel? Iya, sambil. Ombak? Ombak dulu? Ombak juga dong. Ombak dulu atau mau yel-yel? Iya, ombak aja. Kita ombak ya, tadi di atas ombaknya udah keren banget. Dari tim yang ada di bawah agensi. Kita ombak berdiri ya. Dari sebelah kanan sampai paling sana sekali aja, oke? Teman-teman agensi yuk, 3, 2, 1 kita bikin ombak. Yang lainnya jangan lupa Manulife Wadi. Selamat semangat pagi semuanya. pagi. Sekali lagi, tadi ada yang baru datang ya. Selamat tahun baru 2026. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Kunci utama dari portofolio emerging market. And 2026 is our year to raise the bar, set new records, and deliver our commitment to our customers and the community. Tahun 2026 adalah tahun bagi kita untuk mencetak rekor baru, menaikkan standar, serta memberikan dampak nyata bagi nasabah dan komunitas kita. Kita tahu bahwa tahun 2025 penuh tantangan. Banyak sekali gonjang-ganjingnya ya. Banyak ketidakpastian baik domestik maupun global. Tapi sebagai tim yang solid kita bangkit ya. Di paruh kedua tahun 2025 kita bangkit kembali ya. Kita mencatat pertumbuhan dari semester 1 2025 ke semester 2 2025 EPI kita tumbuh lebih dari 30%, tepatnya 32%. Di samping itu yang perlu kita catat juga, employee engagement score kita juga kita pertahankan di tengah perubahan, di tengah ketidakpastian, kita tetap mempertahankan skor yang sangat luar biasa. Dan jangan salah ya, termasuk BUMN pun secara nasional menempati ranking nomor 3, luar biasa sekali. Di tahun 2025 BPLK juga mencatat history ya, rekor baru, yaitu pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk new business in money in ya sebesar 93%. Luar biasa sekali. Dari 1,2 triliun di tahun 2024 menjadi 2,3 triliun. Ini juga merupakan sejarah selama kami berdiri. Dan semuanya dipimpin oleh Ibu Afifah.
kelolaan tumbuh 21%, dana kelolaan reksadana naik juga 41%. Dan kami juga berhasil mempertahankan posisinya selama 5 tahun berturut-turut sebagai yang terbesar di Indonesia. Bukan itu saja ya, di bulan September yang lalu, Manulife Wealth and Asset Management dan Schroders Investment Management Limited mengumumkan penandatanganan perjanjian di mana Mami akan mengakuisisi Schroders Indonesia. Transaksi ini akan selesai setelah mendapatkan memenuhi semua persyaratan termasuk persetujuan dari OJK. Luar biasa sekali. Pemerintah luar biasa. Pemerintah memecahkan rekornya sendiri. Ya. Betul, luar biasa. Extraordinary achievement by every one of you. Congratulations. Pencapaian yang luar biasa dari kita semua. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Loren, Indonesia berkontribusi sebesar 50% untuk portofolio emerging market. Aset terbesar di Indonesia. Dan dengan bangga kita tercatat dalam Fortune 100 perusahaan terbesar di Indonesia. Now we are not stopping here, right? So what success looks like for us in future? I think first, let's build Indonesia Assurance Partnership to be one of the best in Indonesia, serving the customers in Indonesia. Langsung goyangin aja say, siap ya? Ya, di sini kan mungkin banyaknya tiktokers ya. Nah, tuh silakan latihan ya. Kita konten ceritanya. Let's go. This is our Manulife Mega Kickoff 2026 Dance Camp. Pura-pura happy dulu gitu boleh nggak? Soalnya beberapa ya, terutama yang di sini nggak tahu kenapa dia kayak happy, tekanan, happy. Kalau yang di atas kayak semuanya happy banget ya. Jadi gini, yang ngomong bola, penggila bola Indonesia tuh gini. 22 tahun, 32 tahun, 22 tahun untuk usia yang remaja, 32 tahun untuk U23. Gak pernah dapat gelar, gak pernah. 22 tahun menurut lo sebentar. Ada yang punya kalkulator nggak? 22 kali 12 berapa? 22 kali 12, bro. 22 kali 12. 22 kali 12. Berapa? 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 264 bulan kali 4. Kali 4.
Hah? 1056 menanti. Bayangin periode jomblo lah ya, kurang lebih ya. Menanti lama sekali sampai kemudian akhirnya saya nyebut dia si pembawa hujan. Saya robah itu semua. Dan atas perubahan itu saya melakukan, saya harus cari pemain sendiri dan tim nasional Indonesia harus menunjukkan ke Indonesia. Saya lakukanlah belusukan dari Sabang sampai Merauke, Natuna, Papua, semua. Bawa Saya hadir. bawa kami ke proses belusukan itu dong. Maksudnya Coach Indra itu Ya. ngapain gitu ke sana, datang ke lapangan Kenapa bola, lihat. belusukan? Pertanyaannya kenapa sih belusukan? Saya hadir di PSSI waktu itu dualisme. Jadi kalau ada Bapak Ibu, apalagi Manulife kan organisasinya udah mapan lah ya. Global bahkan. Ini saya masuk, jadi jangan takut. Organisasi dualisme. Ada PSSI yang diakui FIFA, ada PSSI yang nggak diakui FIFA. Terkait 3 hal ini supaya pemahaman bahwa walaupun yang ngegolin satu, yang ngegolin paham ya bahwa kau tuh juga tergantung sama sistem. Iya. Yang pertama, selalu saya setiap membangun tim, yang pertama saya kumpulkan adalah staf saya. Coach. Staf kepelatihan. Oke. Karena ini penting banget. Apa yang saya sampaikan, kata-kata pertama saya adalah di antara kita yang ber-23, 24 dengan saya, tidak ada yang lebih penting. Saya nggak ada lebih penting dari kitman yang tukang angkat bola. Saya nggak lebih penting dari dokter tim. Saya nggak lebih penting asisten pelatih. Di antara kita ini sama pentingnya dengan tujuan target. Keluar ke situ ya Coach Indra ya. Pada saat kemudian kemenangan datang 1, 2, 3 dan banyak kemenangan, muncullah mulai ego ya. Ada beberapa yang mungkin merasa gara-gara gue nih. Nah, Ya, sebagai pelatih gimana berhadapan dengan yang seperti itu? Atau yang satu lagi saya tambahkan ya Coach. Berhadapan dengan yang aduh, aku kayaknya bukan siapa-siapa. Ngapain juga ya? Ikut terlibat di sini ya udahlah ya, fokus sama yang di depan gua aja. Ya. Gitu. Nah, itu gimana ya Coach? saya pikir sama mungkin di Manulife juga. Rekrutmen orang yang akan kita berdayakan. Saya memilih staf pelatihan. Banyak orang yang memilih staf pelatihan, dia tidak mau memilih orang yang lebih hebat dari dia. Nggak mau gimana Coach? Dia tidak mau memilih orang yang lebih hebat dari dia, yang lebih top dari dia. Banyak yang nggak mau. Oh gitu. Saya memilih semua asisten saya legend pemain tim nasional. Oh dahsyat, dahsyat. Siapa yang kenal Bima Sakti, Kurniawan, Eko Purgianto, Sahari Gultom, pelatih fisik saya S3. Padahal saya cuma S-Teller. Untuk kita menjadi kusir, kita nggak perlu menjadi kuda. Yang penting kita bisa mengendalikan kuda. Tapi tetap saya bilang ke mereka, walaupun kita tidak ada yang lebih penting, tapi saya bosnya kamu. Penilaian ada di situ. Kalau pertanyaannya, karena dia top, ada enggak kemungkinan-kemungkinan? Disitulah kepemimpinan kita. Kita lihat bagaimana reading game kita, membaca situasi. Dengan Pak Adi Ginanjar ada talenten A, posisi mana yang anak yang ini yang paling pas untuk dia, itu semuanya kita libatkan. Kenapa? Karena di tim nasional orang nggak mau tahu, yang penting menang. Kenapa kita sukses? Kalau gagal, kenapa kita gagal? Untuk next step-nya. Itu sih.
Partai Manulife Indonesia mengundang Ibu untuk jadi anggota dan ketuanya, Bu. Amin. Kalau term dan kondisinya acceptable. Bu Susi, saya kasih tunjuk dulu ya Bu ya. Kawan-kawan ini udah punya persiapan istimewa bahwa tadi dengan Coach Indra mereka udah membuat ruangan ini bukan jadi kayak ruangan meeting, tapi jadi kayak ruangan di stadion. Gimana tadi? Gimana? Dunia bisnis itu sangat beruntung. Karena biasanya bisnis itu berdasar dan memang harus hukum dalam bisnis. Kalau Anda tidak efisien, Anda tidak efektif, Anda tidak bold, going forward fast enough, Anda akan kesalip. Itu kan bisnis, Pak. Belum. Dan Anda semua di sini adalah pelaku bisnis. Walaupun dalam naungan perusahaan atau grup Manulife. Tapi entah, whatever everybody you doing a business organization untuk mendapatkan profit dan make your living. That's it. Dibikin simple, mohon maaf. So, tidak ada lagi selain militer tentunya. Kalau militer punya manajemen sangat efektif dan sangat kondusif karena there is no other way. Strukturnya itu just one command. Right. Which is sometimes you have to do it in business. A moment you have to do it. Misalnya tentang unity, tentang persamaan. Karena kalau tidak, kalau dalam bisnis masing-masing sektor bisnis kan kita ada bagian masing-masing. Kalau perusahaan ada keuangan, ada IT, ada sales, ada apa. Kalau mereka tidak disatukan kekuatan maju ke depan untuk selling, taking customer, itu juga pasti ya masing-masing tidak ada support kan. Yang sales teriak-teriak, tapi kan sales kadang-kadang butuh dana buat entertaining atau untuk advertising or whatever. And sometimes finance they pelit. Buka butuh dana tuh Bu. Kadang-kadang finance pelit, kadang-kadang owner kita suka finance yang pelit. So that's the mistake of owner. The mistake of the high management. Kenapa? Because I say the truth of what? Nyambung Bu. Yang penting pulang dari sini jangan berantem ya. Antar departemen. Jadi kalau saya pelajari organisasi yang sangat bagus sebetulnya bisnis mengajarkan kita to be effective, to be efficient, to be profitable. There's no other better. But when you doing it wrong, then you just lose money. Karena bisnis kan antara profit dan losing money. Simple ya Bu. It's simple. Very simple. Ada lagi yang stagnan, lama-lama ya juga akan losing money karena juga tidak bisa. Business stuck, you cannot run it. In the end of the day, you're gonna lose your business. Just a matter of time. Jadi ya harus kita tuh selalu advance. Nah, cerita tentang saya di kementerian tadi, bagaimana saya bisa ambil keputusan bold? Ya, karena tidak ada choice. Kadang orang menjadi efektif, efficient, and bold because you have no choice. And that was my condition, Pak. Saya tidak menduga dan tidak pernah mimpi saya akan jadi menteri, toh. SMA aja nggak lulus. Hey, you put it that way. So, Bu, dengan SMA nggak lulus daripada S5 Bu. kita tuh apa? S3 sia-sia Bu. Tapi banyak loh. Banyak Bu. Ya, orang sekolah harus punya pendidikan. But sometimes people are choosing. Saya choosing untuk resign dari sekolah. So that's my Right. tidak berpikir bahwa untuk jadi menteri harus apa untuk jadi apa harus dulu kan tidak terpikir toh. Tapi maybe that was good thing. Karena saya tidak punya ijazah yang tinggi, tidak bisa ngelamar kemana-mana, saya harus running my business.
harus employ myself karena daftar di Manulife kalau mau jadi pekerja kantornya minimal kan SMA. Itu pun mungkin bagian cleaning service. Iya toh, biasanya kalau pembukaan lamar kan begitu. Susi Air juga doing gitu, tapi kita ada rekrut yang orang-orang tidak pendidikan kan, tetap aja ada yang untuk di daerah. So we accommodate, that is what is possible. But world are not that kind dari bahwa Pak Jokowi Presiden 2014-2019 memilih saya, ya that was incredible. Beliau apa kabar? Karena saya bukan orang politik ya, setelah selesai jadi menteri ya tidak urusan lagi dengan dunia politik. Waktu itu saya ditawarin, ya saya anggap tantangan sebagai entrepreneur. Saya sudah jadi CEO perusahaan 30 tahun, 33 tahun dari umur 17 tahun. So, ya maksudnya CEO walaupun zaman waktu itu umur 17 tahun dagangannya cuma 10 juta setahun, ya itu CEO itu saya Bu Susi udah sukses banget membuat yang di sini ngerasa nggak berguna sama sekali. Nggak apa-apa Bu, lanjut Bu, silakan. Jadi pada saat dipanggil Pak Presiden, saya bilang, Pak Presiden, Bapak tahu, saya bilang saya ini kan orang yang dianggap oleh lingkungan itu sedikit agak aneh, agak ekstrim, agak nggak masuk normal gitu. Gila maksudnya, iya Pak. Terus kata beliau, ya mungkin negeri ini butuh orang gila Pak. Menurut saya, I cannot be manipulasi, kan tidak bisa. Sudah di semua di Google, internet, Susi Pujiastuti tidak lulus SMA, yang ngapain bohong-bohong. Ya, dianggap gila, ya sudah, saya senang aja karena itu juga saya bersyukur saya jadi menteri tanpa beban. Image-nya Susi gila. Jadi kalau tidak kelihatan baik-baik ya nggak apa-apa. Coba yang bisa gitu. Ya, Bener juga. Ya. sebagai Atlantik. Penampilan, Ibu Citraan Bu sebut aja. ya tidak Don't usah care. ngapain ya. Image-nya kan sudah. Pak Jokowi kan diwawancara, katanya dari Google dapatnya. Dan mungkin negara ini butuh orang gila, kata beliau begitu. Ya, Kebayang nggak sih? mau bantah apa lagi? Ya udah, I take it for granted kan. So, jadi ya, udah cuma kan setelah oke, saya mesti kerja kan Pak. Tapi tadi saya minta dalam kondisinya clear dengan Pak Presiden. Karena tadi 30 tahun saya jadi CEO, nggak pernah punya bos. Sekarang saya punya atasan. Kan kalau tidak jelas borderline aturannya, nanti ada apa-apa di tengah friction, nggak enak kan. Sementara kalau ada friction, saya kan orangnya juga tidak gampang ngalah. Kalau what I think is right, I gonna go. Mau presiden, mau siapa ya saya bantah. Saya bilang, Pak, saya ini tidak punya bapak rumah tangga di rumah. Saya single parent, anak-anak saya di luar negeri. Kalau saya pergi ke luar negeri cuma 3-4 hari, ya capek di jalan. Kan tidak bisa, cuti pegawai menteri cuma 12 hari, 14 hari, ya nggak bisa. Saya willing untuk kerja Sabtu Minggu di sini, tapi saya minta 2 bulan libur, straight dibagi 2, jadi 1 bulan pergi saya. Jangan kasih ide macem-macem buat yang di sini ya. Jangan punya pemikiran aneh-aneh ya. Lo bukan Susi Pujiastuti. Dan
Harus diomongin Bu, harus Presiden diomongin. oke, Presiden oke. Tapi Sabtu Minggu saya dipanggil Bapak, disuruh kerja, saya tetap akan kerja. Fine. Tapi Juni, Juli, sama Januari, Desember, Januari 2 minggu saya off 1 bulan. Oke. Mungkin sempat Bapak dan Ibu baca di koran ada menteri lain yang komplain bagaimana menteri bisa libur 1 bulan penuh. Kita nggak ingat nama menteri itu, kita ingat Bu Ya Susi. saya bilang, kenapa kamu nggak nanya sama presiden dulu bahwa saya bisa ya, itu kan kondisi saya bilang gitu. Oke. Bu Susi ekspresinya Bu Susi banget sih. Yang ngambil gambarnya juga nggak ada. Tante saya, atau ada menteri yang satu bilang, Bu itu relatif saya, itu pasti kita Nggak ada tuh. nggak ada. Padahal saya sudah kasih semua yang tangkap polisi angkatan laut, Bakamla yang di perbatasan, nomor saya kan dipublish oleh Pak Presiden. Jadi kalau ada apa-apa silahkan telepon Bu Menteri, tapi nggak ada yang telepon saya. Nggak ada. Saya kan udah kasih lagi. Jadi bagaimana tenggelamkan itu menjadi hal yang istilahnya senjata pemungkas dan very fenomenal. It is true and right. Saya pikir tidak ada lagi di dunia yang bisa doing as effective as tenggelamkan. Betul. Sekarang kalau ngikutin berita di internet, Presiden Korea Selatan bicara bahwa they might accommodate to use our style on dealing with illegal fishing. Jadi itu menteri yang di Indonesia itu loh lakukan, kita harus tiru karena dokter, insinyur, ya 5 tadi, profesor, rata-rata mereka guru besar. Saya SMA 3 selesai, harus mimpin mereka. Jadi ya saya balikin Pak, Dirjen itu kan singkatan dari Direktur Jenderal. Direktur mean directing the aslinya kan awalnya itu directing, nah ini mesti directing people, bukan setting, you not my chairman, saya bilang. Anda bukan komisaris saya, CEO saya Pak Jokowi, komisaris saya rakyat Indonesia, bukan kalian, jadi kita kerja bareng. Kerja harus efektif karena waktunya menteri 1 periode 5 tahun. Kalau presiden happy, kita. Kalau presiden nggak happy, jadi reshuffle bisa 3 bulan, bisa sebulan, bisa tahun. So, cannot leave anything, any legacy kalau Anda tidak betul-betul to the point and get the guts to put your legacy in anything yang itu. Karena saya sudah di bisnis selama 30 tahun. Bisnis itu adalah kegiatan yang very satisfying. Saya lipat satisfied. Unsur utama dari bisnis it's not only just money make you happy, but you yourself. I won't be afraid, I will look to the light. I will not be shaken. Setiap poin saya ingin bekerja dapat hasil kayak gitu. Jadi saya punya satisfactory tinggi. Also for the people, because I become public servant. Di pemerintahan public servant. Bukan pejabat, bukan yang harus dihormat oleh rakyat. When you decide to be birokrat, a part of birokrasi di pemerintahan, means you are dedicated and being ready to be public servant. Ya. Tapi saya tidak mau just to be public servant only. I also want to have my satisfaction by being public servant. I can put my legacy, kita bisa taruh legacy kita dan diingat oleh masyarakat dan kebaikan dari masyarakat. Jadi saya pelajari aturan di kementerian. Saya kebetulan punya background di bisnis pertanian 30 tahun.
sebelum jadi menteri, sebelum kita itu tidak terlalu tahu. Saya cuma tahu bahwa ikan itu tidak ada. Tahun 2006 setelah punya Susi Air, kita terbang ke timur, kita lihat banyak kapal besar di tengah laut. Good morning. Wow, orang Indonesia Happy banyak kapal Monday, ya. breakfast with Ternyata champions. ternyata You Indonesia are mengizinkan in kapal Breakfast with asing Champions, the Millionaire untuk Breakfast beli Club, konsesi where we are penangkapan living ikan tahun life 2001. 800%. Saya tidak tahu menteri 2001, mungkin Bapak bisa Google. Coba di Google silakan. Nah, menteri ini menjual konsesi penangkapan ikan di perairan Indonesia. Maka datanglah dari berbagai negara, karena Indonesia ini kan pertemuan 4 samudra, ocean kan. Jadi sangat rich, sangat nutriennya sangat tinggi. Nah, tapi kan orang asing datang ya pintar-pintar di laut, siapa juga mau ngawasi. Emangnya kita punya kamera? Emangnya kita punya KRI di mana-mana? Kan tidak juga. Kecepatan kapal laut itu paling kenceng ya 25 knot, 40 knot. Itu 40 knot itu udah model kapal kecil yang bisa terbang-terbang gitu kan. Selebihnya kecil 25 knot. Luas Indonesia, panjang pantainya aja 97.000 km. So it's impossible. Jadi mereka pintar, mereka beli izinnya 1 atau 2, kapalnya ada 10, 100, angkanya sama, nomornya, catnya sama, bentuknya sama, mirip-mirip semua. Brengsek juga nih. Memang layak ditenggelam. Bukan brengsek lagi, kita ceritain lagi. Setelah seperti itu, dia nangkep ikan di Indonesia. Dia juga pakai BBM-nya dari mana coba? Dari mana? Ya dari BBM subsidi kita. Jadi tidak nyolong ikan kita, disubsidi oleh kita. I decided to actually, oh, first off, no, I am not Stars Tina. Stars Tina, she has now a 5:30 spin class, so she is going to take some time on the first Tuesday, so she'll be here tomorrow for an hour. She'll be here on the second Wednesday, and we are looking at schedules and times, all that thing, to see how we can shift it up, because the main thing is people are Jadi parah lagi, mereka bukan cuma kesini ambil ikan. Kapal trampernya tuh collecting boatnya tuh besar-besar, bisa 50, 30 ribu ton, 40 ribu ton, gitu ya. Mereka datang bawa barang-barang produksi negerinya. Datang tanpa custom declaration, tanpa custom clearance, tanpa apa. Masuk akhirnya produksi dalam negeri juga usaha yang modal. Karena mereka smuggling juga tanpa biaya kan. Nah itu seperti itu. Jadi efek illegal fishing itu kemana-mana. Dan itu terbukti setahun setelah saya tertibkan ada penenggelaman kapal. Itu Pak Sudirman Said cerita di rapat kabinet. Pertamina mulai surplus BBM 36%. Karena setahun tidak ada kapal asing yang ada ikan di laut kita. Jadi kalau di total waktu itu ada 13 ribuan kapal. Wow. Di perairan Indonesia. Kapalnya yang paling kecil kapal Vietnam sama kapal dari Filipina. Kalau kapal Filipina cukup, tapi di tengah nanti ada yang jemput kapal gede. Nah, karena dia kan mancing, ambil tuna yang 90 kilo, 100 kilo 1 ekor. Itu tuna yang harganya sudah puluhan dolar per kilonya. Yang untuk sashimi. Jadi pada makan tuh sashimi. 1 ekor bisa 15-20 juta perak harga ikan tuna. Nah, anyway, tapi times go around, the second time you just completely fail, third time you fall, and the fourth time yang menjual tiket itu kan, ya nggak? Nah jadi ya udah, saya berarti harus smart. Tadi bilang saya harus efektif. Waktu saya tidak banyak. ready, but I'm getting 5 myself tahun. excited. Kalau kepake terus. Kalau tidak, 1 tahun mungkin diresapel, saya selesai. Saya cuma jadi menteri seperti lantai udah gitu apa? Share with Saya you. tidak ada.
I have no is I'm not doing anything for people. Saya juga Let happy. me back up to Sarah. Karena So tadi I lagi, decided I was saya not doing going business 30 tahun itu yang sangat penting adalah satu factory. Personal I wasn't Di situ there. value And I saya said, nilai you diri know, saya tidak I go back to work on Monday. Jadi ya, Share something from the weekend or jadi what Raja you think Sambung that waktu itu quote may pengacaranya or may Thailand not Pak mean. Yusri. I can say that. Jadi ya bujuk-bujuk biasa, telepon baik-baik So biasa. I won't give his name, but one of the Advantage saya smartest sebagai guys perempuan I saya ever pakai met. kadang-kadang He's my best manis-manis, friend. racun. Cakep. Thank you, Sam. Tolong awas lo kalau enggak. Itu kelebihan advantage perempuan, laki-laki sama laki-laki kan nggak bisa begitu. Kalau perempuan kan bisa. Pastikan dulu yang laki-laki nggak usah ke perempuan-perempuanan juga kan ya Bu ya. Jadi saya bilang, tapi nek sampai kalah, sesuk kalah sama Pak Yusri, saya akan menghadap Pak Presiden dan sampean kembali. Pada saat udah kowe aku kita satu domain terus kata dia. Masa jaksa agung dimarah-marah katanya. Lah ya saya bilang, kan saya pengacaranya sampean, saya bilang, saya kan menteri yang melakukan pusat eksekusi, tapi kalau ada apa-apa kan sampean harus lindungi saya. Nah, kalau salah kalah sama pengacara sana ya repot. Suruh ganti saja sama yang mengalahkan. Lalu saya akan buat moratorium untuk pelaksanaan aneh 6 bulan. Moratorium ini kan harus diumumkan. Jadi saya undang Dubes, China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, sama Australia. Saya ajak Excellency, saya bilang, I am the most uneducated minister. Saya undang mereka makan siang. No, you are legend, madam. Terus Procrastination that I would like to do when it comes down to just my stroll. It's not like a crazy workout on a Sunday, the but biggest I implemented portfolio my the own presiden business itu plan, and I mempercayakan portofolio paling gede itu sama saya. Karena laut Indonesia itu 79%. Indonesia itu daratannya yang kita tinggali itu cuma 21%. on my movement snack. Back to you. Jadi menteri yang paling tidak berpendidikan pegang aset paling gede kan. Jadi tidak apa-apa. Makanya tidak memalukan kan. Setelah itu saya jelaskan. So, the presiden kan memutuskan laut masa depan bangsa. Berarti Indonesia harus mendapatkan uang dari laut. Masa depan bangsa itu harus menjadi milik Indonesia. Jadi saya tidak mau ada lagi kapal ikan asing beroperasi legal or illegal in our country, which allow me to sink every single illegal fishing vessel operating in our waters. What do you think, madam? To the bottom of the sea. Karena saya memberhentikan mereka untuk saya 1 triliun betul dipetonin saya. Dan saya harus bawa saksi-saksi orang Papua itu cerita saya bawa ke Jakarta sini kan. Mereka bilang lampu Jakarta kalah terang sama lampu di kota. So I've done that before. Karena kapal besar sekali kan. A positive room I But have not been anyway, in so a long time. setelah selesai saya jelasin begitu, saya suruh mereka keluar. Di luar udah tunggu wartawan, jadi mereka suruh wawancara Dubes. Ngapain? Jadi Dubesnya kan harus, ya itu cara saya mengunci mereka. Decluttering. Oh boy, Ya, I'm we in will 2 storage units right support now. our One's in minister Tampa of to Tarpon course. Springs, and Ya. Setelah itu bisnismennya saya panggil nothing will satu-satu. force you to declutter. Lo pulangin Like going aja. from a Itu bigger kapal, storage bukan unit to a ini lo smaller juga. storage unit, having Nanti kalau your kamu choice. perlu mau Do it before you have no choice. bikin, tapi Good kapalnya for you. buatan Indonesia. Anybody else like to share Jadi a waktu win itu this saya morning? close I penangkapan hope ikan that quote untuk meant to asing them a dengan confidence, a Perpres dangerous 44. Pak Presiden juga bikin Perpres. Go ahead Jadi and seluruh unwind. sektor perikanan yang lain, Nobody else? pemasaran, processing, asing boleh masuk 100% silakan.
Tapi nangkep ikan hanya uang Indonesia, PT Indonesia, kapal Indonesia, orang Indonesia. Ikan hidup, udang hidup, mahal ya nggak? Jadi kita tidak perlu bantuan yang high capital intensive apa tidak terlalu. Sebetulnya nangkep ikan bisa kita kerjakan sendiri. Kayak yang nangkep tuna paling mahal itu kapal jukung kecil Pak, 2 meter. Bukan kapal besar, yang nangkep ikan tuna termahal itu kapal-kapal jukung kecil. Orang-orang Sangihe, orang-orang Langas, Bandanera, terus tahun lagi itu bisa dapat ikan yang gede 90 kilo 1 ekor. Itu cukup 15 juta 1 ekor. Satu hari kerja. Kurang apa? Nah, nanti banyak-banyak agent manual aja dipengen jadi nelayan. Kita juga harus ngomong bahwa di end of the thing, the whole company has to find a way to support the bridge, to make every sector bekerja bareng. So, caranya ya harus bisa memberikan kepada customer the best, and in return the company gets the best. Bagaimana? Tadi, you have to observe and analyze your customer. Pasarnya bagaimana? Dari kompetisinya, dari attitude dan habit customernya. Lalu ditentukan way-nya apa. Nah, zaman sekarang semua very open. You can almost find and know about anything. Apa saja pengen tahu Anda bisa dapat. Harga tiket termurah seluruh airline di dunia Anda bisa dapat. Bisa compare. Saya sekarang punya teman baru, saya gaptek, tapi belakangan saya suka sama Grok. Kalau saya ask Grok, dia langsung pinter ya, langsung dapat. Tanya Grok apa tiket ini termurah mana, dan tinggal nyari di jadi number one choice of customer Indonesia, ditunjukkan bahwa wah, Manulife Musik benar-benar rapi banget. Iya. Dan mungkin sedikit ingin kami sampaikan, kuantiti hadiahnya apa aja sih Tom? Untuk yang pertama akan kita undi, nanti akan ada berbagai macam voucher persembahan dari rumah sakit sponsor dari Manulife. Ada sekitar 65 unit total. Hadiah MCU, kemudian mamograf, segala macam senilai 200 juta rupiah untuk 65 orang pemenang. Sampai bawah. Nyanyi dong. Makasih ya Bu. Tapi gitu, jadi pemimpin harus jadi contoh. Oh, iya benar. Masa yang lain harus pemenang. Yang beruntung adalah iya, kita bilang stop bersama-sama ya. 3, 2, 1, ayo. Stop. Hendra ada Hendra. Hendra ada Hendra. Hendra mana nih? Wow. Satu orang saja, acak. Satu orang doang nih. Biasanya memang sesuai dengan yang membutuhkan ya. Iya. Doa yang paling kenceng biasanya doa orang yang paling butuh. Untuk brand check up, kita juga butuh. Nah, aku lebih ke psikis. jadi ini staycation plus voucher brand check up. Ngapain sih kalau brand check up? Diapain sih? Kenapa? Diapain? Ada otak? Ada Kak. Ya otaknya ada, berfungsi atau tidak akhirnya kita cari tahu. Acak.
3, 2, 1 apa? Stop. Murni Astuti. Silakan. 25 juta rupiah dari Rumah Sakit Bonang Gandrung. Ajak. At least an unconscious system Ingat for ya, harus ada ya. everything. Kalau nggak ada, I'm Tommy all dan about Tata akan membeli lagi living your sampai. best life and being joyful and finding new ways 3, how 2, 1 to main lebar. create joy. Kenapa? But people don't Stop. study. People study everything but how to stay happy. Finalia. You know. Yang suka grup ngasih paket MCU-nya banyak main lebar ya. Yang pertama 10 buah voucher MCU senilai 15 juta rupiah. Ajak. Langsung 10 orang ya. 3, 2, 1. Kita bilang apa? Stop. Ya Allah, Lihat dulu namanya. Yang pertama, Zulnovian Akyar. Ada 3, 2, 1. Stop. 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 Ya Allah, stop. Ya. Stop. Siapa? Siapa itu tadi? Udah tahu. Burung-burung in the house. Burung-burung in the house. Burung-burung in the house. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dengan aku dibawa kemana? Ada 16 logam mulia masing-masing 1 gram, 16. Tapi tolong dibantu kalau ada berdiri ya, kalau ada berdiri. Yuk kita ajak. Acak. Hari ini berapa? 2 juta berapa hari ini? Hitung ya harganya ya. 3 ya, 2 sama 3 ya. Bareng-bareng yuk Levers. 3, 2, 1 apa? Stop. Absen satu-satu. Koyim. Berdiri. Koyim. Ada Koyim. Ada. Ansari. Ada. Ita Widiawati. Berdiri. Sebentar, Ita Widiawati. Berdiri ya. Ada. Eliati Wijaya. 5 gram. 5 orang. 5 gram kali 2 juta. Masing-masing 5 gram, silakan doa yang kencang. 5 gram logam mulia. Stop. Kalau kelihatan sih bang, kok gua kagak ya? Oh iya. Warni Zamrobi. Jam. Second ya, second. Ah, kok saya? Ada display yang di toko-toko itu. Ih, jangan gitu. Udah banyak dipegang. Oke, 5 gram dulu. Ajak. Yang beruntung, yang belum dapat mana suaranya nih belum dapat? Oh banyak. Yang belum dapat mana suaranya? Stop. 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 Elah. Kerjain. Ajak lagi. Udah tau orang Arab ya? Ajak lagi. Orang udah 3, 2, 1, stop. Stop. Astagfirullahaladzim. Stop gak? Stop gak? Bandel ya? Stop. Stop gak? Pulang sendiri nih. Stop. Mama bilang apa? Stop. Astagfirullah. Ya Allah. Benar ya. Baru kali ini kita ngundi. Bayangin Mega Grand Prize 4.000 orang lebih dalam satu undian. Tepuk tangan dulu buat anda semua dong. Itu USD aja kenyang. 4.000 nama. Lihat wajah-wajah yang mau nginep di Jimbaran ya. Pengen banget nginep 50 juta ya. Wajah-wajah yang mau dapat 5 gram nih. Makan doang. Stop. Stop. Firia Putra Jaslo terus layan ya kan? Iya benar. Ada 8 unit. Semoga beruntung. Samsung Galaxy Tab S10 Fan Edition. 8 Silakan. orang. 8. Ini tanpa kardus ya, jadi batangan. Ya Allah, lu dari tadi ya bener-bener orang udah ngarep banget. Kasihnya batangan. Yuk, 8 orang yang beruntung adalah Ini 8 orang. Kita akan lihat bersama-sama kalau ada berdiri di acara. Ya.
Tadi kita di sini, yang di sana nggak ada temannya tahu. Oh iya benar, bentar ya. Oke, Takenori Mugi. Takenori Mugi. Boleh berdiri. Bang Bangwa. Ada. Sayang saya dulu. Ya Allah belum pakai dintil lagi. Panjang. Namanya udah panjangan ya? Iya. Oke. Satu orang. Stop. Zalis. Jimbaran Bali Pilot Suite. Konsepnya kamar mandi di luar ya ini ya.